Kalau kita ngomongin pendidikan modern, kira-kira apa sih yang kebayang? Ternyata, jawabannya bisa jadi ada di tempat yang nggak kita duga-duga loh, yaitu di dalam sebuah buku pelajaran bahasa Indonesia untuk anak kelas 5. Tapi, ini bukan sekedar buku sekolah biasa ya, ini lebih kayak sebuah jendela buat kita ngintip filosofi pendidikan yang keren banget. Coba deh lihat ilustrasinya. Langsung kelihatan kan? Ini bukan buku pelajaran yang kaku dan ngebosenin. Ini tuh kayak undangan buat berpetualang. Buku ini benar-benar ngajak murid-muridnya buat belajar lewat imajinasi, lewat eksplorasi. Jadi kelas itu bukan lagi cuma 4 dinding, tapi jadi dunia yang penuh dengan kemungkinan. Oke, pertama-tama kita bakal bahas soal kelas jenis baru. Ini tentang pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma hafalan doang, jadi sesuatu yang jauh lebih interaktif. Dan uniknya, buku ini tuh nyapanya hangat banget ke murid-muridnya. Langsung dibilang, "Selamat datang di kelas 5. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat menyenangkan bagi kalian." Dari sapaan akrab kayak gini aja udah kelihatan, pendekatannya itu fokus ke siswa. Belajar itu bukan cuma teori, tapi tentang ngelakuin sesuatu, tentang ngerasain pengalamannya langsung. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian kedua, menemukan suara sendiri. Bagian ini keren banget karena benar-benar nunjukin gimana setiap murid itu dihargai sebagai individu yang unik, yang punya potensinya masing-masing. Jadi, belajarnya itu dimulai dari hal yang paling dasar, diri mereka sendiri. Para siswa diajak buat mikirin, apa sih yang bikin mereka unik? Hobinya apa? Cita-citanya apa nanti? Ini kan fondasi yang penting banget ya, buat ngebangun kesadaran diri dari kecil. Terus, ada satu pertanyaan yang, wah, ini memancing imajinasi banget. Pertanyaannya simple, gimana kalau nama kamu itu ternyata sebuah puisi? Nah loh, pertanyaan ini jadi kayak pintu gerbang buat mereka masuk ke latihan menulis kreatif yang sifatnya personal banget. Konsep yang dipakai itu namanya akrostik. Tahu kan? Puisi yang huruf pertama di tiap barisnya itu kalau digabungin jadi satu kata. Nah, di sini, murid-murid diminta bikin puisi akrostik dari nama mereka sendiri. Jadi, ini bukan cuma sekedar belajar gaya bahasa, tapi lebih dalam lagi, ini cara bikin mereka merasa dilihat dan dihargai. Oke, setelah fokus ke diri sendiri, sekarang cakupannya diperluas. Kita pindah ke lingkup komunitas. Di bagian belajar dan bergerak bersama ini, pelajarannya berpusat soal pentingnya kebersamaan dan, ya, persahabatan. Lihat deh ilustrasinya, adem banget ya. Ini nunjukin gimana buku ini tuh lebih dari sekedar ngajarin bahasa. Buku ini secara aktif ngebangun skill sosial dan emosional, menekankan betapa pentingnya punya empati dan saling dukung satu sama lain. Dan ini ada contoh yang kuat banget, diambil dari jurnal membaca seorang siswa. Dengerin ya, Wuri berteman dengan Rano karena Rano sangat cerdas dan menyenangkan. Rano menganggap Wuri sahabatnya karena Wuri baik dan tidak memandang rendah keterbatasan Rano. Wah, ini pelajaran yang dalam banget soal melihat orang lain lebih dari sekedar fisiknya. Dan disampaikannya lewat cerita, jadi lebih ngena. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana caranya buku ini ngehubungin apa yang dipelajari di kelas sama dunia nyata? Nah, bagian keempat ini judulnya keterampilan nyata untuk kehidupan nyata. Coba cara paling asik buat belajar teks prosedur tuh gimana? Ya, pakai sesuatu yang enak dong. Di sini contohnya resep nasi goreng. Lewat resep ini, anak-anak belajar ngikutin instruksi, langkah demi langkah, praktis, relevan sama budaya kita, dan yang pasti, bikin lapar. Di zaman sekarang, yang namanya literasi kritis itu penting banget kan? Nah, buku ini ngajarinya dengan cara yang cerdas. Jadi, imajinasi disandingin sama fakta. Murid-murid diajak membandingin antara pikiran kreatif mereka dengan informasi beneran dari katakanlah brosur museum. Tujuannya apa? Supaya mereka terlatih buat bedain mana opini, mana fakta. Dan ini langsung relevan banget sama tantangan di dunia digital. Contohnya dibikin jelas banget. Kalimat matematika adalah pelajaran tersulit. Itu kan opini. Beda sama pembelajaran daring di Indonesia dimulai pada 16 Maret 2020. Itu fakta. Nah, bisa ngebedain dua hal ini, itu skill yang wajib punya di zaman sekarang. Masih dari brosur museum yang tadi, ada satu kutipan yang dalam banget. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kutipan ini bukan cuma pajangan, tapi jadi pintu masuk ke sebuah kisah nyata yang super inspiratif. Kisah tentang aksi nyata dan kepahlawanan buat lingkungan. Ceritanya dimulai dari sebuah masalah. Ada sebuah bukit yang gersang tandus yang bikin satu desa jadi susah dapat air. Ini kan masalah lingkungan yang benar-benar terjadi dan dihadapi banyak orang ya. Terus solusinya gimana? Ternyata solusinya bukan datang dari proyek pemerintah yang besar-besaran, tapi dari dedikasi tulus satu orang, namanya Mbah Sadiman. Beliau ini menghidupkan lagi hutan, benar-benar satu pohon demi satu pohon. Kisahnya jadi bukti nyata, kalau tindakan satu orang aja,
itu bisa bawa perubahan yang luar biasa besar buat komunitasnya. Dan skalanya itu luar biasa. Bayangin, lebih dari 11.000 pohon ditanam selama 20 tahun. Ini pelajaran yang berharga banget tentang kekuatan tekun dan konsisten. Tindakan kecil yang dilakuin terus-menerus, dampaknya bisa sebesar ini. Oke, jadi setelah kita lihat semua tadi, apa sih gambaran besarnya? Nah, di bagian terakhir ini, kita coba rangkum ya, inti dari wujud belajar yang sesungguhnya itu kayak gimana. Jadi, tujuannya itu bukan cuma bikin anak pintar secara akademis, tapi lebih dari itu, buat ngebentuk individu yang utuh, mereka yang kreatif dan kenal sama dirinya sendiri, yang punya empati dan bisa kerjasama, yang praktis, pintar cari solusi, kritis sama informasi, dan juga peduli sama lingkungan sosialnya. Ini kan kayak cetak biru buat generasi masa depan yang kita harapkan. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau model kelas hari ini kayak gini, yang menekankan kreativitas, empati, dan aksi nyata, kira-kira dunia masa depan seperti apa yang sedang kita bangun bersama-sama?